Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan salat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki waktu 5 waktu salat. Kata azan sendiri berasal dari kata adzina yang berarti mengumandangkan azan. Panggilan kedua setelah azan dinamakan iqamah, digunakan untuk memberitahu umat bahwa ibadah salat segera dimulai. Azan selalu dikumandangkan setiap harinya selama 5 waktu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Azan tidak hanya sekadar panggilan untuk salat namun juga memiliki keutamaan. 1. Azan dapat mengusir setan. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika azan berkumandang para setan akan lari terbirit-birit sampai azan selesai, kemudian mereka kembali lagi. Lalu iqamah dikumandangkan, mereka akan berlari lagi dan setelah itu mereka akan kembali lagi hingga saat manusia mulai sholat, mereka akan mulai menggodanya. Jika dikumandangkan azan untuk salat, maka setan lari dan ia memiliki suara kentut sampai ia tidak mendengar azan. Jika selesai azan, maka ia datang kembali, sampai jika diiqomahkan untuk salat, maka ia akan lari lagi hingga ketika iqomah selesai, maka ia datang kembali sehingga membisikkan antara seseorang dengan hatinya. Setan berkata, ingatlah ini dan itu. Untuk sesuatu yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga seseorang itu berada dalam keadaan tidak tahu jumlah rakaat salatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Allah merahasiakan keutamaan azan. Ada pula keutamaan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, jika manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan maka mereka tak akan segan untuk berundi. Jikalau manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan saf pertama kemudian mereka tidak mendapatkan hal itu kecuali dengan berundi atasnya, maka niscaya mereka akan berundi. Jikalau mereka mengetahui apa yang ada di dalam bersegera pergi ke masjid, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Jikalau mereka mengetahui apa yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, maka niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asal mula adanya azan ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ketika kaum muslim datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu sholat tetapi tidak ada seorang pun yang menyerukan sholat. Oleh karena itu, pada suatu hari, mereka membicarakannya. Sebagian di antara mereka berkata, gunakanlah lonceng seperti orang-orang Nasrani. Sebagian lain berkata, gunakanlah terompet seperti terompet orang Yahudi. Lalu Umar berkata, mengapa kalian tidak menyerukan seseorang untuk melakukan sholat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Apabila mendengar suara azan, disunahkan untuk menjawab azan tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh muazin, kecuali apabila muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuh. Jika kalian mendengar muazin, maka jawablah seperti apa yang ia katakan, kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah pada Allah untukku al-wasilah, karena ia adalah satu kedudukan di surga yang tidak pantas diperoleh kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba Allah itu. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Doa setelah azan. Artinya,
Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, kurniailah Nabi Muhammad wasilah, tempat yang leluhur, dan kelebihan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan tempatkanlah dia pada kependudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang paling penyayang. Setelah membaca doa, maka dilanjutkan dengan kegiatan sunnah selanjutnya, kemudian iqomat dan salat berjamaah.